Assalamualaikum, permisi Ibu. Waalaikumsalam. Mari Mbak, silahkan masuk. Duduk ya. Iya, Oke. Sudah? sudah. Sudah pilih tempat duduk yang nyaman? Sudah. Oke. Sudah ya? Cukup? Cukup. Oke. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih dulu kepada Mbak Siti karena sudah hadir di pagi hari ini untuk melaksanakan konseling individu dengan Ibu hari ini. Terima kasih ya Iya. kehadirannya. Sebelumnya Mbak Siti gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, oke, sehat ya berarti Alhamdulillah fisiknya. sehat. Oke, berarti bisa untuk mengikuti konseling dengan baik hari ini? Bisa banget. Oke. Nah, tadi sebelum pelajaran bimbingan konseling ini, sebelum kesini tadi pelajaran apa? Pelajaran matematika. Matematika, oke. Berapa jam pelajaran untuk matematika? 2. Terus pusing nggak sih matematika? Apa suka? Nggak pusing juga, nggak suka juga. Oh, berarti biasa-biasa aja. Biasa aja. Bisa mengikuti ya? Iya, tiap bisa hari. mengikuti. Tadi kesini naik apa? Naik angkutan umum. Oh, kalau naik angkutan umum tuh berarti dari rumah tuh berangkatnya jam berapa? Jam 6:15. Jam 6:15. Berarti lumayan jauh ya? Jarak dari rumah ke sekolah tuh? Enggak juga. Tapi naik angkutan umumnya satu kali atau harus transit? 1 kali. Oh, ada ya? Naik Iya, bis? ada. Enggak, angkot. Oh, angkot. Yang kecil itu ya? Ya, biru. Iya, benar. Oh, itu bisa 1 kali? 1 kali. Nah, tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu, betul? Betul. Kita Ibu pimpin doa ya menurut agama dan kepercayaan kita sama masing-masing. Doa mulai. Oke, cukup ya. Sebelumnya sudah pernah konseling, ikut konseling? Sudah. Kapan itu? Waktu SMP. SMP, oke, berarti sudah cukup lama ya, lumayan Iya, lama udah kan lama. sudah SMK. Nah, Ibu tegaskan bahwa bimbingan konseling ini ada yang namanya layanan konseling individu, di mana itu ada pemberian bantuan kepada konseli yaitu Mbak dari guru BK atau konseli yaitu saya. Jadi untuk mengentaskan masalah yang Mbak sedang alami. Tapi tugas Ibu di sini hanya untuk mengarahkan. Jadi Mbak Siti yang memiliki kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi semua keputusan Ibu serahkan ke Mbak Siti gitu ya. Nah, di dalam konseling ini ada asas yang kita pegang teguh bersama-sama, yaitu ada asas kerahasiaan di mana obrolan kita ini akan dijaga kerahasiaannya, jadi tidak akan sampai bocor keluar gitu. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Siti datang pagi ini dengan sukarela ya, tanpa paksaan suatu apapun. Jadi Mbak Siti datang ke sini dengan kesukarelaan untuk mengikuti konseling. Yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana Mbak Siti boleh menceritakan masalah yang sedang Mbak Siti alami itu secara terbuka gitu ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita mulai, kita ada surat penandatanganan persetujuan untuk mengikuti konseling pada hari ini. Jadi, Ibu minta Mbak Siti untuk isi identitas dulu. Untuk nama, jenis kelamin. Perempuan. Ditandatangani aja di bawah. Nah, dengan menandatangani ini berarti Mbak Siti setuju dan sudah siap yakin ya untuk mengikuti konseling pada pagi hari ini. Sudah. Oke. Nah, konseling ini biasanya satu sesi itu 30 sampai 35 menit. Apakah cukup? Cukup. Oke, nanti apabila masih ada yang kurang atau belum selesai, kita bisa jadwalkan konseling di sesi selanjutnya, gitu ya? Iya. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai nih, kira-kira Mbak Siti sudah tahu belum kenapa Ibu panggil Mbak Siti ke sini? Mungkin karena permasalahannya Siti yang belum terselesaikan, akhirnya Ibu memanggil Mbak Siti ke sini. Oke, itu benar ya. Jadi dari informasi yang Ibu dapatkan, kemudian juga dari Ibu kan sering nih mampir ke kelas Mbak Siti tiap hari untuk berkeliling mengecek absensi begitu. Nah, Mbak Siti Ibu tuh kerap kali mendapati Mbak Siti itu namanya
di mention gitu. Jadi kayak ibu misal tanya hari ini ada nggak masuk nggak, nama Mbak Siti itu sering ada gitu ya. Jadi dalam seminggu itu Mbak Siti bisa mungkin tidak hadir itu beberapa kali gitu. Nah, kalau boleh diceritakan nih, sebenarnya ada apa yang terjadi sih Mbak? Mungkin kalau telat tuh karena ya bangunnya kesiangan sih Bu, akhirnya jadi nggak masuk. Terus mungkin juga karena akunya yang malas atau mut-mutan, terus nggak masuk atau kayak nongki malam terus pulang capean akhirnya tidur tuh bangun mungkin jam 12-an jadi akhirnya nggak masuk gitu. Oke, jadi lebih sering untuk bangun kesiangan gitu ya. Iya. Nah, apakah dari orang rumah ini tuh membangunkan Mbak Siti nggak sih tiap paginya biasanya? Kadang bangunin kadang enggak Mm-mm. karena mereka juga sibuk kan Bu, jadi sibuk dengan kerjaannya masing-masing akhirnya tuh kadang aku juga nggak mungkin em, kayak nggak digubris itu loh Bu, kayak ya udah pokoknya aku udah ngingetin jadi terserah. Oke, berarti orang tua juga punya kesibukan gitu ya. Orang tua Iya, bekerja? bekerja. Oke, berarti bekerjanya dari mulai pagi ya? Iya, Oke, jam berapa tuh Mbak kira-kira? kadang jam 6 tuh udah berangkat Oke, gitu. berarti memang lebih awal ya Iya, berangkatnya lebih orang awal. tua. Oke. Nah dari Mbak Siti sendiri nih, Mbak Siti tuh punya alarm nggak sih? Misal setiap hari menghidupkan alarm atau enggak? Pernah sih Bu, Hmm. tapi gak mempan. Oke, berarti misal kalau dengar alarm tuh dimatiin aja, tapi nggak bangun gitu. Enggak, Apa gimana? kayak misal kalau alarmnya nyala, Mm-mm. ya aku tetap tidur nggak tahu kalau alarm itu nyala. Jadi nggak Oke. bener kayak Oke, tidur tuh oke, kayak Ibu orang paham. nggak sadar gitu. Oke, Ibu paham. Jadi mungkin kurang mendengar gitu ya. Iya, Oke, mungkin karena tidurnya baru sebentar, karena tadi tidurnya larut malam gitu, berarti bener. alarmnya tidak terdengar gitu ya. Iya, Nah, bener. apa yang biasanya Mbak itu lakukan sehingga Mbak itu sampai telat bangun gitu? Malamnya ngapain biasanya? Tergantung kalau biasanya aku malam kadang main HP, Mm-mm. kalau enggak noki bareng temen-temen nongkrong di mana gitu di luar terus pulang malam. Mm-mm. Jadi tidurnya otomatis kemalaman kan, terus bangunnya juga kesiangan. Gitu. Oke, berarti kadang terlalu banyak main handphone gitu ya. Oke, nah berarti salah satu dari penyebab Mbak Siti itu terlambat itu adalah pola tidur yang nggak teratur, benar Iya, begitu? benar. Oke, berarti tidurnya tuh kira-kira satu hari itu berapa jam sih Mbak? Kalau malam biasanya? Kadang tuh kalau main HP bisa Mm-mm. sampai jam 1 atau setengah 2. Jadi kayak jam 2 3 4 bangun tuh biasanya kan jam 6 gitu. Mm-mm. Berarti jam 2 3 4 5 6 5 jam doang. 5 jam ya. Kadang juga pulang kalau pulang nongkrong Mm-mm. malam mungkin jam 2 atau jam 3. Oh iya. Iya, jadi Hmm. mungkin cuma 2 jam. Oke, berarti sering pulang malam juga ya? Iya. Oke, nah apa sih Mbak yang Mbak rasakan ketika Mbak itu bangun nih, tapi udah sadar kalau oh hari ini nih telat lagi nih, itu perasaannya gimana sih Mbak? Ya mungkin karena udah kayak terlalu kebiasaan akhirnya jadi biasa aja Bu, netral gitu. Tapi Hmm. kalau awal-awal kayak aduh telat lagi nih males banget gitu kayak datang dihukum diomelin gitu. Akhirnya kan males kan gue mending bolos aja udah sekalian. Oke, berarti eh, awalnya dulu sempet takut ya, tapi Sempet lama-lama karena sudah sering jadi terbiasa begitu. terbiasa. Oke, nah tadi Mbak Siti itu menyatakan kalau kalau misal Mbak Siti itu sadar udah telat, Mbak Siti itu lebih memilih untuk nggak masuk ke kalian gitu. Nah, Ibu bisa tanya lebih dalam nih, kenapa Mbak Siti bisa berpikiran seperti itu? Berpikiran tentang kayak udah terbiasa kenapa. Kayak misal udah telat tapi udah tahu telat kenapa nggak buru-buru malah lebih milih nggak masuk sekalian aja. Karena malas aja gue kayak masuk Mm-mm. salah diomelin di sidang bisa dihukum. Hmm. Oke, berarti Mbak Siti nggak mau apa ya untuk menghadapi situasi yang tadi Mbak Siti bilang kayak Ya, diomelin itu ya. Jadi Mbak tuh sebenarnya tahu bahwa itu sebenarnya perbuatan yang salah gitu. ya Mbak sadar ya kalau itu perbuatannya. sadar banget. Oke, jadi pikirannya juga mengatakan kalau itu perbuatan yang harusnya tidak dilakukan, gitu ya. Oke, sudah bagus ya karena Mbak Siti sudah mulai menyadari kalau hal tersebut itu sebenarnya salah. Itu sudah langkah yang awal yang baik gitu.
Nah, Ibu mengerti nih apa yang Mbak Siti rasakan, apa yang Mbak Siti pikirkan juga. Jadi Mbak itu lebih memilih untuk menghindari situasi yang membuat Mbak Siti ini nggak nyaman. Iya, Betul? betul. Seperti tadi Ibu yang Mbak Siti katakan bahwa Mbak Siti itu nggak mau kalau datang-datang malah langsung diomelin. Nanti kan ke BK dulu ya. Misalnya alurnya tuh kalau telat, misalnya di sama guru PK dulu didata benar, Iya, terus benar. habis itu ke ruang PK. Iya, Nah, habis itu biasanya dimarahin ya katanya. iya dimarahin lah, dia bisa kayak, Hmm. kamu tuh gimana sih? Gitu. Oke, Mbak Siti pernah nggak mengalami itu? Sering lah, Bu, pasti. Sering, oke. Berarti sering di notice guru BK juga ya? Iya. Oke, oke. Nah, guru BK biasanya ngapain sih Mbak kalau Mbak Siti telat, misal seminggu itu? Kayak pasti ngomongnya, kamu lagi, nggak bosen. Oke, berarti guru BK tuh sampai hafal ya sama Mbak Siti? Hafal. Oke, dari yang Mbak Siti ini ceritakan tadi ya, Ibu menyimpulkan bahwa penyebab Mbak Siti itu tidak masuk atau mungkin memilih untuk membolos itu karena pola tidur Mbak Siti yang berantakan, bisa dibilang berantakan betul, karena tidak tidak tidur 8 jam sehari karena anjurannya 8 jam sehari, Iya. betul. Nah, Mbak Siti tidak bisa bangun pagi, kemudian juga tidak bisa memanajemen waktu dengan baik karena tidak kalau misal bangun udah telat lebih memilih untuk tidak masuk sekalian. Nah, Mbak Siti juga ngerasa adanya rasa tidak nyaman ketika terlambat itu ya, itu kesimpulannya. Oke, nah baik, Ibu memberikan apresiasi penuh kepada Mbak Siti karena sudah mengungkapkan kejujuran. Itu sebuah langkah yang baik untuk Mbak Siti bisa terbuka ke Ibu. Nah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan untuk mulai mengubah nih perilaku Mbak Siti? Mbak Siti mulai pengen berubah nggak? Pengen banget dong. Pengen. Nah, sejauh ini nih langkah apa sih yang Mbak Siti lakukan untuk mengubah perilaku itu? Mbak Siti sudah nyoba apa nih? Kayak biasanya tuh aku ngurangin kumpul sama temen-temen, terus juga ngurangin main HP malam karena takutnya telat lagi ntar masalah lagi. Gitu. Oke, biasanya kalau nongkrong tuh apakah hari weekend aja atau bisa itu hari apa aja gitu? Kayak tiba-tiba nanti paling ada teman WA kayak nanti ya oke ya Langsung bilang gas gitu ya? biasa aja. Oke, berarti pasti sering nolak gak sih ajakan temen gitu? Nolak tuh kalau aku kayak malas aja sih Bu ketemu sama dia tuh kayak aduh nggak deh nggak dulu. Oke, kalau misal ada tugas nih dari sekolah, terus misal tugasnya udah numpuk karena Mbak Siti kemarin udah nongkrong, nah Mbak Siti bisa menolak gak ajakan teman itu? Apa nongkrong dulu baru nanti nugas gitu? Kadang nugas dulu baru nongkrong, kalau enggak kita nongkrong itu sambil nugas. Berarti pernah ya kayak Pernah. gitu? Oke, berarti bisa ya nongkrong sambil nugas? Bisa. Kita mulai coba untuk kontrak tingkah laku, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Okay. Jadi kontrak perilaku ini adalah kontrak yang dibuat untuk mengubah perilaku yang buruk Mbak Siti itu tadi, karena susah bangun pagi, kemudian juga memilih untuk terlambat daripada nanti di sekolah dimarah-marahin gitu ya. Nah di sini nih ada nama, ini nanti bisa diisi nama, kemudian juga diisi tangga, kemudian usaha. Misal Mbak Siti tuh gini, Ibu mau tanya dulu, target Mbak Siti ini apa sih? Nggak telat. Nggak telat udah itu aja, terus kurangin nongkrongnya. Oke, berarti nggak telat tadi, misal kita bikin seminggu gitu, seminggu Mbak Siti nggak telat gitu, bisa targetnya? Insya Allah bisa. Kita bikin target itu dulu ya, kita mulai dari langkah-langkah kecil gitu ya. Oke, jadi di kontrak perilaku ini Mbak sendiri yang menentukan untuk apa targetnya. Misal tadi yang Ibu katakan seminggu datang nggak telat gitu ya, itu salah satu target karena bisa diukur dan juga bisa Siti komitmen melakukannya. Nah untuk itu kemudian apabila saya berhasil nih untuk melakukan, jadi nanti ada self reward untuk Mbak Siti karena berhasil melakukan hal yang sudah ditargetkan. Nah kemudian sebaliknya juga, apabila target itu tuh tidak tercapai, Mbak Siti akan memberikan punishment atau hukuman kepada Mbak Siti.
sendiri yang Mbak Siti tentukan tentunya, bukan ibu ya, karena Mbak Siti yang tahu Mbak Siti sukanya apa, Mbak Siti merasa kebebasannya diambil untuk karena apa gitu, nanti Mbak Siti tentukan sendiri, habis itu nanti Mbak Siti tanda tangan gitu ya. Kita bisa mulai untuk tuliskan namanya. Bisa Mbak tuliskan targetnya, perilakunya apa gitu ya. Oke. Hari ini pada tanggal 19 Mei. Nah, setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Berangkat ke sekolah. Selama Nah, target itu memang yang harus bisa diukur gitu. Jadi kan seminggu itu berarti ada 5 hari ya? Iya. Oke, jadi Mbak Siti bisa berhasil masuk tepat waktu selama 5 hari ya. Nah, apabila Mbak Siti itu berhasil untuk melakukan tidak terlambat masuk ke sekolah selama 1 minggu, apa nih yang Mbak Siti pengen berikan untuk diri Mbak Siti sendiri? Mbak Siti hobinya apa sih kalau Ibu boleh tahu? Nonton film? Iya, benar. Oke, berarti bisa misal di platform misal Netflix gitu bisa? Bisa. Oh, sukanya emang begitu ya? Iya. Nggak harus ke bioskop berarti ya? Enggak. Oke. Lebih milih di rumah sih. Selain nonton, Mbak Siti suka apa? Mungkin jajan. Oke, berarti kalau Mbak Siti berhasil nih, Mbak Siti lebih pengennya dapat apa? Nonton Netflix sih, langganan Netflix. Oke, boleh dituliskan. Berarti jika usaha saya berhasil, saya ini di sini. Oh. Langganan Netflix. Nah, itu kan langganan Netflix itu biasanya 1 bulan nih. Berarti Mbak Siti memberikan reward kepada diri sendiri itu boleh nonton selama berapa? Misal dihitungnya film atau mungkin jam gitu? Film sih, Bu. Oke, berarti boleh langganan Netflix untuk menonton berapa film dituliskan. Biasanya maraton gitu nggak nontonnya? Kalau kayak film berepisode gitu enggak. Lebih ke Oke. kayak film series Oke. gitu enggak, cuma film biasa. Oke, berarti gini aja. Saya akan dapat langganan Netflix untuk menonton film. Oke, boleh. Oke, nah ini kan tadi rewardnya ya, kalau berhasil. Nah, apabila sebaliknya nih, kalau Mbak Siti ada telat 1 hari aja, itu Mbak Siti memberikan hukuman ke Mbak Siti apa nih? Kira-kira yang bisa Mbak Siti lakukan atau Mbak Siti terapkan ke diri sendiri gitu. Nggak jajan selama seminggu. Oke, boleh. Nggak jajannya tuh dalam artian di luar makan ya, maksudnya makan Berat. pokok. Iya, berarti boleh dituliskan. Oke, biasanya Mbak Siti sering jajan ya? Kan kalau nongki otomatis jajan. Oke, berarti kalau nanti ada nongkrong? Enggak ada. Enggak. Oke, berarti hukumannya adalah tidak nongkrong gitu boleh? Boleh. Itu sebuah hukuman ya buat Mbak Siti. Oke, boleh. Tidak ikut nongkrong. Nah, boleh dibacakan nih, mulai dari awal. Oke. Saya Siti Adija Aminabelu pada tanggal 19 Mei 2025 menyatakan bahwa saya setuju untuk melakukan hal-hal di bawah ini, yaitu
tidak telat ketika berangkat ke sekolah selama 1 minggu. Nah, usaha saya dikatakan berhasil jika saya berhasil masuk ke sekolah tepat waktu. Tuh. Betul ya? Oke, nah ini. Apabila saya berhasil melakukannya, saya akan mendapatkan reward kepada diri sendiri berupa saya akan mendapatkan langganan Netflix untuk menonton film. Terus, apabila tidak tercapai nih? Apabila saya melanggar, maka saya akan memberikan punishment kepada diri sendiri berupa nggak jajan selama 1 minggu, tidak ikut nongkrong selama 1 minggu. Oke, setelah apa yang Mbak Siti tuliskan sendiri, Mbak Siti resapi ini untuk punishment dan juga rewardnya, Mbak Siti siap untuk menandatangani? Siap. Oke, berarti Mbak Siti setelah ditandatangani ini, Mbak Siti siap untuk berkomitmen melakukannya ya? Ya. Oke, boleh ditandatangani. Nah, nanti Ibu akan bantu untuk pantau Mbak Siti ke depannya, gitu ya. Nah, hari ini Mbak Siti ini sudah melakukan langkah besar yang membuat Mbak Siti ini membuat rencana perubahan gitu ya. Nah, apa hal yang kamu dapatkan dari sesi kita kali ini? Kira-kira? Kayak penerangan buat aku biar nggak sering telat, sering bolos, terus biar lebih sadar diri kalau itu tuh hal yang sebenarnya harus banget dikurangi ya, karena berpengaruh juga untuk nilai, terus tanggapan orang ke aku. Mbak Siti ngerasa kalau bolos tuh ada konsekuensinya nggak sih buat diri Mbak Siti? Ada pasti. Apa itu? Kayak mungkin ketinggalan tugas yang banyak banget numpuk, terus nilai juga yang akhirnya di rapot mungkin kosong. Oke, berarti Mbak Siti ngerasa kalau nanti membolos itu konsekuensinya ketinggalan pelajaran gitu ya? Iya. Dan juga tugas kan tetap harus dikerjakan ya, meskipun tidak masuk. Iya. Oke, nah berarti Mbak Siti merasa bahwa hal itu hal yang salah gitu ya. Oke, nah setelah ini gimana sih perasaan Mbak Siti setelah ini? Mungkin lebih kayak lebih senang aja sih, kayak nggak telat akhirnya. Oke, berarti Mbak Siti ngerasa setelah konseling dengan Ibu lebih lega sedikit? Lebih lega banget sih. Oke, berarti sebelumnya Mbak Siti sering cerita ke siapa gitu mungkin? Nggak ada sih Bu. Oke, berarti kita akan monitoring nih kontrak dalam setelah yang Mbak Siti tuliskan ini dalam 3 hari mungkin ya. Nah, setelah seminggu nanti kita akan jadwalkan pertemuan di sesi konseling berikutnya gitu ya. Nanti kita sepakati nih Mbak Siti kapan bisanya, Ibu juga kapan bisanya, nanti kita jadwalkan gitu ya. Nah, apakah sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu? Tidak, belum ada. Belum ya. Jadi kalau Mbak Siti butuh bantuan, Ibu nanti siap membantu. Ibu ada di ruangan Ibu, jadi Mbak Siti boleh langsung datang juga boleh. Nanti kalau Ibu misal nggak ada jam atau mungkin Ibu lagi tidak mengisi kelas, nanti kita bisa bicarakan terlebih dahulu. Nah, kalau Mbak Siti butuh cerita juga, Mbak Siti juga boleh Ibu gitu ya. Nah, semangat ya Mbak untuk perubahan yang Mbak akan lakukan ini yang sudah dituliskan di sini. Ini sudah bagus banget karena Mbak Siti tahu sukanya apa, Mbak Siti juga tahu untuk gimana sih cara mengerem itu untuk tidak melakukan terus-menerus gitu ya. Nah, terima kasih ya Mbak atas waktunya. Terima kasih juga untuk Mbak Siti sudah mau datang ke Ibu, sudah jujur. Gimana nih? Kalau mau konseling lagi mau kan? Mau dong. Oke, nah untuk nanti Ibu kirimkan lembar evaluasi yang Ibu nanti kirimkan ke WA. Nanti bisa diisi setelah layanan ini selesai gitu ya. Nanti bisa diisi hari ini ya, Mbak? Bisa? Ya, bisa. Nanti ini di bawah boleh. Ya. Nah, karena tadi sudah dibuka dengan doa, kita akan tutup dengan doa juga ya. Oke, Ibu pimpin ya. Kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mulai. Terima kasih Mbak Siti, boleh kembali ke kelas untuk melanjutkan pelajaran. Jadi Ibu tidak perlu antar ya. Nggak apa-apa. Terima kasih Mbak Siti.